خير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازينا وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات الأولى minal jannah. Dan bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi berada di majelis MT Sauda. Kita akan lanjutkan pembahasan tanda-tanda cinta kepada Allah, masih dari pembahasan Rawdatul Muhibbin, taman-taman orang jatuh cinta, yang kami terjemahkan beberapa bagiannya. Saat ini kita masuk ke tanda cinta pada Allah. Cinta itu ada pengorbanan. Cinta itu ada pengorbanan. Imam Nawawi rahimahullah berkata berikut ini. Di antara tanda cinta, bazlul muhib fi ridha mahbubihi ma yaqdiru alaihi mimma kana yatamatta'u bihi bidunil mahabbati. Di antara tanda cinta adalah seorang pecinta rela mengorbankan apapun yang dulunya ia nikmati demi meraih keridhaan kekasihnya. Bazlul muhib fi ridha mahbubihi. Jadi seorang pecinta rela mengorbankan apapun yang dulunya yang ia nikmati demi meraih keridhaan kekasihnya. Kemudian walil muhib fi hadza salasa ahwal. Dalam hal ini seorang pecinta memiliki 3 tingkatan. Jadi tadi ya, yang dulu kesenangan yang dia nikmati dia korbankan, berarti dia tidak peroleh itu. Contoh misalnya kalau kita jalani puasa, kita dapati nikmat sebelumnya, rasakan makanan yang nikmat. Selama puasa dikorbankan. Jangan dulu makan semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, itu butuh pengorbanan. Jadi ada nikmat yang dirasakan enak, dia begitu senang sekali ketika menikmatinya, tapi dia tinggalkan dulu. Nah, kita lihat di sini macam-macam tingkatannya. Pertama, bazluhu dzalika takallufan wa masyaqqatan wa hadza fi awalil amri. Ia memberikan pengorbanan itu dengan rasa berat dan terpaksa. Ini terjadi di awal perjalanan cinta. Jadi awalnya berat, awalnya terpaksa. Lalu yang kedua, fa idza qawiyatil mahabbah badalahu ridhan wa tau'an. Saat cintanya kuat, ia mulai memberikan pengorbanan itu dengan penuh kerelaan dan kesenangan. Penuh dengan kerelaan dan kesenangan. Terus lanjutannya lagi yang ketiga, fa idza tamakkanat minal qalbi ghayatat tamakkuni badalahu su'alan wa tadarruan ka'annahu ya'khudhu minal mahbub hatta innahu liyaqudulu nafsuhu duna mahbubihi. Saat cinta telah meresap sempurna dalam hatinya, ia bahkan meminta kesempatan untuk berkorban dengan penuh kerinduan dan kerendahan hati, seolah-olah ia merasa sedang mengambil anugerah dari kekasihnya. Terus dikatakan saking kuatnya ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi sang kekasih. Nah, kita nanti lihat posisi kita itu di mana. Bisa pencinta ini ya. Ingat ya, tetap nanti kita bawa
cinta kepada Allah. Ini tak ujungnya sih, tapi pendekatannya pada cinta pada sesama dulu. Ini ujungnya ke sini. Satu, asalnya pada awalnya itu dia rasa berat dan terpaksa. Pengorbanannya itu berat dan terpaksa. Ingat, ini keadaan awal seperti itu. Dan awal-awal melakukan ibadah seperti ini. Berat, dia terpaksa. Terus keadaan yang kedua, jika makin cinta lagi, makin senang lagi, berkorbannya dengan kerelaan dan kesenangan. Ini berarti jika makin kuat cintanya, makin kuat, maka dia beralih yang kedua. Pengorbanannya dengan rela dan senang, dengan penuh kerelaan dan kesenangan. Ya, jika makin kuat cintanya, sudah kerelaan sendiri, sudah senang, terus yang ketiga ini makin cinta lagi, maka telah merasa sempurna dalam hatinya, ia bahkan meminta kesempatan untuk berkorban dengan penuh kerinduan dan kerendahan hati, seolah ia merasa sedang mengambil anugerah dari kekasihnya. Berarti berkorban, dia yang meminta sendiri, meminta kesempatan untuk berkorban. Meminta kesempatan untuk berkorban. Di sini kata Imam Ibnu Qayyim, ini ada rasa rindu dan rendah hati. Ada rindu dan rendah hati. Nanti kalau sampai makin kuat lagi, dia korbankan nyawanya. Ini jika makin kuat ya, ini makin kuat, terus makin kuat yang terakhir ini korbankan nyawa. Pelajaran dari sini, ibu sekalian, kalau kita cinta pada Allah, maka awalnya kamu lakukan sesuatu seperti itu. Awalnya berat, awalnya itu terpaksa. Orang sholat tuh awalnya kayak gitu loh, kalau belum terbiasa sholat, berat sholatnya. Dia bisa dipaksa oleh yang lain untuk sholat.
Tapi kalau sudah terbiasa, makin kuat, dia makin senang, dia makin cinta, akhirnya dengan sukarela dia lakukan. Bahkan akhirnya dia tingkatan berikutnya lagi, ya kamu waktu sholat lagi ya, dia korbankan lagi dirinya, tambahkan lagi dengan ibadah sunnah. Dia tambahkan lagi dengan ibadah sunnah. Padahal syariat kalau ibadah sunnah itu tidak menjadikan beban berat. Ibadah sunnah itu tidak jadi beban berat. Saya kasih contoh. Sudah itu Bu? Baik. Coba sambil dibuka surah Al-Muzammil. Kalau sudah sampai tingkatan sunnah berarti di sini Bu. Kalau yang ini saya simpulkan dulu ya. Ini ibadah wajib itu di sini biasanya. Ini ibadah wajib. Tapi kalau sudah sampai di sini, minta kesempatan untuk berkorban lagi, dia minta nambah sendiri, berarti ibadah sunnah sudah di sini Bu. Oh kapan lagi ya puasa sunnah yang saya ingin lakukan? Kapan lagi sholat sunnah yang ingin lakukan? Tapi kalau bilang ini jadi berat juga tidak, karena kalau ibadah sunnah nanti pelaksanaan itu tergantung keadaan. Saya contohkan di sini, lihat di surat apa tadi? Al-Muzammil. Kita pelajari sekarang pelan-pelan. Lihat ayat pertama. Ya ayyuhal muzammil. Apa artinya Bu? Orang yang berselimut di situ siapa? Orang yang berselimut di situ siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Wahai orang yang berselimut. Nabi tidak dipanggil dengan ya Muhammad, tapi Nabi SAW dipanggil dengan ya ayyuhal muzammil. Terus lihat nanti ayat berikutnya itu, ayat kedua dan seterusnya. Qumil laila illa qalila. Ini bicarakan sholat malam. Qumil laila illa qalila. Lakukan sholat malam itu walaupun sebentar. Nanti lihat di ayat ketiga, nisfahu awinkus minhu qalila. Di ayat yang ketiga, ayat yang ketiga di situ disampaikan, lakukanlah separuh malam, nisbahu awinkus minhu qalila, atau kurang dari itu. Bu, separuh malam itu gimana itunya Bu? Bu, separuh malam itu jam berapa? Bu, separuh malam itu jam berapa? Maghrib jam 6 taruh lagi sampai jam 4 ya. Kalau sekarang subuh setengah 5 ya, kita taruh jam 4. Berapa jam itu? Jam 6 sampai jam 4. Berapa jam? 10 jam. Jam 6 sampai jam 4 berapa jam? 10. Separuhnya di mana berarti? 11. Oke, tulis 11 ini. Separuh malam atau kurang dari itu. Kalau dibilang separuh malam berarti, maaf, di ayat sebelumnya itu disebut qumil laila illa qalila, lakukanlah walaupun sebentar, berarti disuruh tidur dulu atau tidak? Suruh tidur, berarti yang tidak boleh sholat terus nggak mau tidur. Sholat terus nggak mau tidur itu namanya tidak memperhatikan kesehatan diri, kepentingan badan. Qumil laila illa qalila, nisfahu. Nah, mungkin dia tidur di sini sampai jam 11. Terus dia lakukan lagi sholat malam di sini nih dari jam 11 sampai subuh nih. Awinkus minhu, atau kurang dari separuh. Ya, atau kurang dari separuh. Separuh malam atau kurang dari itu, berarti kurang dari separuh. Berarti dia mungkin cuma 3 jam. Lama ya Bu ya? Ya, lama enggak? 3 jam disuruh berdiri itu lama Bu? Lama? Ya sudah, pokoknya pahami ayat dulu itu. Nisbahu awinkus minhu qalila. Lihat ayat keempat lagi.
Ausid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau tambah lebih dari separuh. Ausid alaihi, atau tambah lebih dari separuh. Tambah lebih dari separuh itu tetap ada waktu tidur, tapi barangkali dia cuma tidur, maaf, habis isya. Ya, dia tidak tidur sampai jam 10 lah. Terus dia sholat malam terus nih, sampai subuh. Lebih dari separuh malam itu namanya. Ayat ini, lihat ya, ayat ini sudah menunjukkan lamanya tidak ditetapkan. Lamanya sholat malam tidak ditetapkan. Semua pilihan, terserah ibu-ibu. Oh, berarti saya kurang dari separuh malam, saya hanya 1 jam, termasuk nggak kalau 1 jam, Bu? Ibu bangun jam 3 sampai jam 4, termasuk? Masuk. Ibu bangun setengah 4 sampai jam 4, termasuk? Masuk. Subuhnya setengah 5, jam 4 sampai setengah 5, termasuk? Masuk. 4/4 sampai setengah 5, termasuk? Masuk. Setengah 5 kurang 5 menit. Masya Allah. Hebat sekali itu. Ini kalau terakhir biasanya mepet-mepet. Yang dapat keutamaannya bahasa ini, Masya Allah, masih ada 5 menit. Tidak ditetapkan. Beda dengan kita sholat duhur. Sholat duhur tuh dari waktunya sekian sampai sekian sudah ada. Ini tidak ditetapkan lamanya berapa lama. Bebas waktunya. Yang penting ini malam hari ini. Tuh. Bebas kan? Bebas. Lebih tegasnya lagi atau hampir sama, lihat di ayat terakhir surah Al-Muzammil, sama. Coba lihat di ayat terakhir. Ayat berapa itu? 20. Hah? Ayat berapa? 20. Al-Muzammil ayat 20. Ini ya, 20 ya, ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sesungguhnya inna rabbaka ya'lamu, Rabbmu itu tahu, annaka taqum, bahwasanya engkau itu berdiri untuk sholat malam. Adna min sulusai laili. Adna situ artinya apa? Kurang atau separuhnya dari. Nah, lihat hitungannya 2/3 sulusai laili, 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3 malam. Diberi kebebasan juga, mau 2/3 kamu berdiri 2/3 malam, mau separuh malam berdiri, mau 1/3 malam juga berdiri, terserah. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Allah yang tetapkan malam dan siang. Nah, terus di sini nanti ayat selanjutnya itu alima an tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, nanti lihat masih di ayat yang sama, ayat 20 juga. Alima an sayakunu minkum maradha. Di antara kalian itu ada uzur. Itu kan lagi bahas sholat apa tadi, Pak? Malam. Ternyata di antara kalian itu ada yang punya uzur. Ada yang punya uzur apa? Sakit. Sayakunu minkum maradha, ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang kedua, yadribun itu dia, kalau secara bahasa doroba itu artinya memukul. Yadribun memukul, tapi yadribuna fil ard itu berjalan, melakukan perjalanan, atau nama lainnya safar. Ada uzur,
uzur orangnya dalam keadaan sakit atau bersafar, Bu. Yang ini nih tadi tuh ayat 234, Bu, ini diberi keringanan untuk orang yang sehat, yang mukim. Yang ini apa, Bu? Yang sakit bersafar. Kalau yang di sini, Bu, yang ini nih ayat 23 dan 4 nih, Bu, ini dalam keadaan apa? Sehat, mukim. Itu pun disuruh milih. Terus yang sakit dan bersafar disebut itu uzur. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Walaupun dia safar itu, Bu, untuk bekerja, yabtaguna min fadlillah, untuk dagang kalau kata Syekh Asadi. Untuk dagang karena dia ingin cari karunia Allah. Bu, gara-gara safar untuk dagang, Bu. Padahal tadi disuruh sholat malam, Bu. Sholat malam tidak jadi prioritas, dia milih safar, Bu. Menunjukkan bahwasanya ini, Bu, lebih penting daripada ini. Jangan kebalik, sholat malamnya iya, kerjanya enggak. Kebalik, Bu. Ayat yang prioritaskan nih, ini sudah prioritaskan tuh. Sudah, kamu kan safar. Tadi ada sholat malam kan, itu usul bagimu, disuruh pilih apa? Sudah, kamu safar aja untuk dagang. Menunjukkan apa, Bu, kalau mau dipilih? Saya safar untuk dagang atau pilih sholat malam, Bu? Safar untuk dagang atau pilih sholat malam, Bu? Sholat malam apa dagang, Bu? Safar untuk dagang, bukan milih ini. Termasuk juga safar di sini secara umum tadi untuk dagang, kata Syekh Asadi, safar untuk ibadah. Apa contoh safar untuk ibadah, Bu? Dia pergi safar untuk haji, dia pergi safar untuk umroh. Dapat keringanan sholat malam, gak dikerjakan gak apa-apa. Tapi dari ayat ini juga menunjukkan kalaupun dia safar masih diperbolehkan sholat malam, cuma dikasih keringanan. Ini ada uzur. Uzur yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lainnya lagi yang berperang di jalan Allah. Berarti uzurnya jihad. Terus disebut faqra'u ma tayassara min. Baca ayat yang mudah bagimu. Kalau cuma bisa sebentar, ya sudah sebentar saja. Maka orang yang pilih sebentar itu tidak tercela. Yang tadi terus setengah 5 per 5 menit tadi itu loh, Bu. Paham kan? Ini kita bahas dua keadaan, Bu. Ini sehat mungkin, ini ayat 234, ayat 20 itu yang sakit bersafar, Bu. Semuanya disuruh pilih. Disuruh berkorban iya, tapi kalau ibadah sunnah dikasih alternatif, pilih berapa lama silakan. Nggak dibebani. Ya, nggak dibebani. Nah, namun pelajarannya, Bu, sebenarnya bukan masalah sholat malamnya, Bu. Ini pelajaran di luar dari konteks kalau belajar tafsir. Tapi tahu alur cerita. Kalau belajar tafsir itu kayak tadi ini, Bu. Tahu alur cerita. Surah Al-Muzammil tadi awal ayat disuruh ayat pertama apa tadi? Ya ayyuhal muzammil. Kenapa Nabi berselimut? Nih, Bu. Nah, waktu itu Rasulullah di Gua Hiro didatangi malaikat. Terus kata ketakutan dia pulang ketemu dengan istrinya. Istrinya siapa? Khadijah. Dulu istri masih satu, betul, Bu. Terus minta pada Khadijah ngapain? Zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Padahal nanti Nabi SAW itu nanti di surah yang berikutnya Al-Mudatsir disuruh berdakwah. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir. Itu masih terkait semuanya itu. Menunjukkan kalau mau tahu ceritanya secara lengkap itu. Ini saya hapus ya. Oke. Itu tadi kan sholat malam.
bahwa tadi Nabi SAW berselingkuh karena ada masalah atau tidak, Bu? Ada masalah atau tidak? Ada masalah, ada problem. Terus nanti di surah berikutnya itu pesan dakwah, Bu, dakwah terang-terangan. Terus masih di surah Al-Muzammil juga, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kalian dengan perkataan, ucapan, omongan. Dan tinggalkanlah mereka yang ngomong tadi itu, tinggalkan dengan cara yang baik. Disuruh lagi banyak sabar. Bu, ini semuanya saling terkait dengan ini, Bu. Kalau mau ditarik ceritanya, Bu, orang yang berdakwah dia kuatnya itu dengan sholat malam. Orang yang punya masalah kuatnya juga dengan apa, Bu? Sholat malam, Bu. Orang yang sabar kuatnya lagi dengan apa, Bu? Sholat malam lagi, Bu. Itu nyambung semuanya. Jadi kalau punya problem apa-apa, solusinya di sholat malam lagi. Ketika Nabi SAW menghadapi dakwah yang begitu berat, sudah disuruh Al-Quran, bukan disuruh Al-Mudaththir, maka disuruh sholat malam lagi. Terus ketika beliau juga disuruh sabar, kaitkan lagi dengan sholat malam. Menunjukkan, Bu, dalam diri itu butuh kekuatan mental, ada roh. Ini ada kekuatan roh di sini. Dan itu ada di sholat malam. Kenapa tidak di sholat siang, Bu? Kenapa? Kenapa nggak di sholat duha saja? Kenapa di sholat malam? Ibu-ibu, dalilnya mana? Bingung malah nih, bingung. Itu tuh buka lagi surat Al-Muzammil, coba buka lagi ya Allah, Bu. Itu dikasih alasan tuh kenapa sholat malam beda dengan sholat siang. Auzil alaihi warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Itu tuh ayatnya itu, Bu. Karena bangun malam itu asyaddu wat'a, pengaruhnya hati dan lisan itu connect. Itu bahasa terjemahannya itu, Bu. Ada memang hati dan lisannya nggak connect, Bu? Ada. Jadi dia baca Al-Fatihah saja, dia pikirannya di lain-lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, beban hidup saya berat sekali, utang saya. Pikirannya ke sana, padahal lagi baca Al-Fatihah yang nggak ada nyambung dengan utang itu. Bu, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kalau bacanya itu di malam hari lebih berkesan. Terus masih lagi di bawahnya lagi. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Di siang hari itu sabaha, Bu, sabaha itu bahasanya, Bu, mondar mandir, jalan-jalan, sibuk. Di siang hari itu orang sibuk, sibuknya panjang sekali. Malam hari itu enggak. Maka apa bedanya sholat malam dengan sholat siang? Sholat malam itu satu, lebih connect antara apa tadi, Bu? Lisan dan hati. Itulah makna asyaddu wat'a. Maknanya itu. Terus yang kedua, inna laka fin nahari sabahan tawila. Nah, yang kedua dulu, yang lain tanya wa aqwamu qila, lebih berkesan.
Apalagi kalau punya masalah Bu, bisa nangisnya itu malam hari Bu. Siang harinya lagi jalan-jalan dia, malam hari dia bisa curhat Bu, karena lebih berkesan. Wa aqwamu qila. Terus yang ketiga, siang hari tadi kenapa Bu? Siang hari sibuknya apa? Siang hari banyak aktivitas, mikir anak, ngantar anak sekolah, jemput anak, ya kan bukan? Mikir suami, suaminya jauh. Siang hari Bu, malam nangis. Itu keadaan di malam hari Bu, beda. Maka lebih utama sholat malam apa sholat siang? Sholat malam. Ininya dapat semuanya nih. Terus di situ diajarkan lagi cara baca Al-Quran yang paling bagus. Coba, ini saya hapus ya. Sekarang cara baca Al-Quran yang paling bagus itu sudah disebut. Ausid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Satu, ini cara baca Al-Quran Bu. Ini cara baca Al-Quran yang biar lebih berkesan tadi. Satu, bacanya tartil. Tartil itu dampaknya bisa tadabbur. Bacanya pelan-pelan, jadi bisa mengulas ayat di ayat itu. Baca satu ayat lagi, dapat pelajaran lagi itu. Daripada cepat-cepat Bu. Wah, ada yang 7 ayat aja baca satu nafas tuh. 7 ayat sak nafas Bu. Lebih bagus gini Bu, tartil pelan-pelan, nanti hasilnya Bu tadabbur, dia bisa merenungkan ayat, perenungan. Terus baca Al-Quran lagi yang bagus, itu tadi itu. Wa asyaddu wata'a. Apa Bu? Lisan dan hati terkonek. Lisannya baca, hatinya hadir. Tuh. Jadi tidak hanya lisan saja, lisannya baca, hatinya hadir. Nah, kalau bahas hafalan tadi sama dengan cara pengorbanan tadi itu Bu. Awalnya berat, kadang terpaksa. Terpaksanya kenapa? Ada masalah. Kalau nggak ada masalah, Bapak enggak. Terus, kalau dia makin suka lagi, sadar sendiri. Saya harus sholat malam nih, sudah waktunya. Kalau lebih suka lagi, tadi kemarin saya cuma 5 menit sebelum azan subuh, saya tambah lagi. Sudah 30 menit, masih tambah lagi 1 jam. Mungkin yang tadi ayat bilang nisful lail sampai separuh bisa dilakukan karena dia sudah minta pengorbanan di situ, sudah bisa lebih. Kita nanti di level yang mana? Nah, itu dilihat itu masing-masing tadi. 3 tingkatan tadi. Karena ada orang yang mau ibadah, kalau ada sesuatu ada maunya dulu. Kalau tidak ada masalah, nggak ada ibadah Bu. Pas lagi susah, pas lagi problem berat, pas lagi punya utang berat,
bisnisnya lagi mandek, nggak jalan-jalan, ada pegawai yang keamanan. Ketika ada masalah, bagus, sudah ada pengorbanan. Tapi level yang lebih tinggi, dia makin suka, sudah mau sendiri. Lebih tinggi lagi, dia minta tambah lagi. Tadi cuma sedikit, masa saya cuma sholat 2 tahajud, 1 witir, saya tambah lagi nih. Maksimalnya berapa sholat malam? Maksimalnya berapa? Boleh 40? Boleh? Boleh. Nulis mulai kok. Mau ngapain bu tadi itu separuh malam itu bu? Ini kalau jumlah rakaatnya cuma 2 saja berarti berdirinya lama sekali bu. Ini kan 2 selesai, 2 lagi, selesai, 2 lagi, selesai, 2 lagi. Ini kan nggak mungkin lama ini. Cuma 2 atau cuma 11, ini lebih bu. Makanya yang lebih tepat sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaat. Paling minimal berapa? 2. Paling banyaknya tidak dibatasi. Berapa lama waktunya? Bebas. Boleh hanya 5 menit tadi? Boleh. Setengah jam? Boleh. 1 jam? Boleh. Separuh malam? Boleh. Nggak tidur? Nggak boleh. Dia tidak melihat kemampuan. Dan nanti kemampuan orang beda-beda. Yang mampu lama, ya sudah. Yang gak mampu lama, Allah juga tidak masalahkan di situ. Allah tidak permasalahkan di situ. Nah, kalau mau lebih kuatnya lagi karena saking cinta, maka pengorbanannya sampai bisa korbankan nyawa. Maka itu ada syariat jihad. Terus Imam Nawawi katakan di halaman 182, sebagaimana para sahabat, Rasulullah SAW yang rela mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang untuk melindungi beliau, untuk melindungi Nabi SAW. Contohnya adalah perang Uhud. Sampai mereka bertumbangan di sekelilingnya demi Nabi. Yang penting Rasulullah selamat. Ya, yang penting Rasulullah selamat. Terus barang siapa yang mendahulukan kekasihnya atas dirinya sendiri, maka tentu ia akan lebih mendahulukan kekasih itu atas hartanya. Berarti hartanya kalah juga. Kalau disuruh korbankan harta, siap korbankan harta. Karena dengan demi kekasih saja mau korbankan apa-apa, apalagi hartanya. Allah katakan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kalau untuk nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Terus dikatakan lagi oleh Imam Nawawi, seorang mukmin belum sempurna imannya hingga Rasulullah SAW lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, apalagi dibandingkan anak dan juga orang tuanya. Berarti dia dahulukan Rasulullah SAW. Berarti kalau seandainya ada ibadah yang di situ tingkatannya lebih tinggi dan harus kita lakukan, terus harus mengorbankan orang dekat, ada istri, ada anak, ada orang tua, maka ibadah itu tetap didahulukan. Maka orang bisa jadi dia itu berkorbannya, dia tinggalkan keluarganya beberapa waktu. Dan kalau orang itu pergi, ibadah yang lama kalau di negeri kita itu ibadah haji, walaupun sejatinya itu nggak lama. Karena ibadah haji itu cuma 8 hari aja sudah selesai sebenarnya. Kalau Indonesia dibuat lama ya, karena 221.000, kan nggak ada pesawat yang bisa muat semuanya. Ada pesawat yang bisa langsung nampung semuanya itu langsung terbang ke Indonesia kalau selesai haji? Nggak ada. Berangkat juga nggak ada, pulangnya juga nggak ada segitu banyaknya. Korban sekali bu. Maka dibuat ngantri seperti itu. Maka waktunya lama. Dia korbankan apa? Tinggalkan anak bisa jadi, tinggalkan keluarga besarnya.
Demi apa? Oh, ibadah wajib. Demi ibadah wajib tuh. Sehingga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Berarti Rasulullah SAW lebih kita dahulukan daripada orang-orang dekat kita. Pernah juga Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, tidak, la ya Umar, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak, wahai Umar, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Tetap harus dahulukan aku. Bukti kalau kita itu mendahulukan cinta Rasulullah daripada diri sendiri apa? Ya, kalau memang dia waktu istirahatnya masih kurang, dia tidak lanjut tidur dulu kalau bertentangan dengan ibadah wajib, Bu. Karena ibadah wajibnya sudah datang. Aduh, saya baru tidur 2 jam. Sudah sholat subuh? Belum. Sholat subuh dulu. Boleh lanjut tidur setelah itu, Bu? Boleh? Boleh tidur pagi? Ibu-ibu, boleh tidur pagi? Haram? Haram tidur pagi, Bu? Katanya nanti rezekinya diapain ayam itu? Tidur pagi masih boleh untuk orang yang butuh. Masa ada yang lagi sakit kok dilarang tidur pagi, itu suruh zikir terus sampai suruh? Enggak juga. Ada yang dia malam kurang istirahatnya, silakan tidur. Dia mungkin sudah sholat apa? Subuh. Kalau dia dahulukan sholat subuh menunjukkan ini kan waktu rehat saya pending dulu waktu rehat, saya dahulukan dulu sholat subuh, baru dia istirahat lagi. Itu dia dahulukan perintah Rasul daripada dirinya sendiri. Umar pun berkata, sekarang, karena Rasul tadi katakan seperti itu, wahai Umar, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar pun berkata, sekarang demi Allah, wallahi la antal an ahabbu illa ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kalau Rasul perintahkan apapun, sudah, itu yang dia ikuti. Di antara tanda juga lebih daripada diri sendiri, Bu, lebih pentingkan sabda Rasul atau wahyu atau dalil daripada logika sendiri. Logika kan mengandalkan diri sendiri aja, kan pemikiran sendiri, Bu. Ketika bertentangan dengan wahyu yang didahulukan, walaupun logikanya nggak masuk, Bu. Ya, walaupun logikanya nggak masuk, wahyu lebih dimenangkan. Ini seputar masalah-masalah keyakinan. Masalah keyakinan kita itu seputar perkara gaib itu lebih banyak. Seputar perkara gaibnya lebih banyak. Contoh, ketika jenazah masuk kubur itu ukuran berapa sih panjang lebarnya? 1 kali 2 meter bisa tuh? Oke, 1 kali 2 meter. Ketika itu setiap jenazah yang masuk, sampai pun pada jenazah seorang yang mulia seperti Sa'ad bin Mu'adz, dan sesuatu katakan ketika dia masuk kubur, semua yang ada, malaikat yang ada di langit itu, semua itu memuji dia. Kemudian Nabi SAW katakan, hatta sampai Sa'ad bin Mu'adz, siapapun yang masuk kubur, kuburnya dihimpit, semuanya dihimpit. Setelah itu, kalau itu orang beriman, kuburnya akan diluaskan lagi 70 kali 70 hasta. Berapa, Bu?
70 kali 70 lebih luas lagi. Orang mungkin membuktikan sampai ini, masa kuburnya tambah lebar, coba tak gali kuburnya, kok tetap 1 kali 2? Logika nggak bisa main di sini Bu. Perkara goib, logika nggak bisa main. Itu sudah masuk ranah goib. Tugas kita apa? Imani saja. Contoh lagi, ibu kadang nggak lihat ini, kadang bisa lihat. Ketika wahyu itu sudah turun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berita langit itu difilter. Nggak boleh ada satupun makhluk yang mencuri ini, kecuali yang Allah ridhoi itu, yang diberikan wahyu tersebut, yaitu nanti lewat malaikat sampai pada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lagi ada pencurian berita langit. Maka ketika itu para jin dicerita, wa anna lamasna samaa fawajadnaha minha mulian harasan syadida wa syu'uba. Ketika itu di antara kami itu punya maqa'id, tempat duduk di langit. Tujuannya kami itu kalau ada berita langit itu turun, kami curi dengar. Tapi saat itu ada penjagaan yang ketat dan juga ada panah api. Nah, di ayat selanjutnya itu dikatakan, coba itu lihat di surah Al-Jin. Itu surah spesial yang membicarakan para jin. Nah, ada surat yang lengkap bicarakan para jin kecuali surat ini. Surah Al-Jin. Surat Al-Jin itu sebelum surah Al-Muzammil. Ampun? Oke. Lihat di ayat tadi saya sebut ayat 8, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syukuba. Sekarang ayat yang 9. Ini yang saya maksud. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Dan ketika kami itu duduk itu di langit, kami punya tempat-tempat duduk khusus untuk mencuri berita langit tadi. Faman yastamil ana, untuk saat ini ketika kami mau mencuri dengar lagi, yajid lahu shihaban rasada, maka kami akan kena panah api yang mengintai. Memang kejadiannya dulu bagaimana Bu? Dulu kalau jin itu mau mencuri berita langit Bu, mereka naik seperti ini. Ini disyaratkan dalam hadis. Jin yang satu dan yang lain itu saling numpuk sampai ke atas. Nah, ketika wahyu itu turun, mereka dapat syihabar rasada, dapat panah api yang mengintai. Jadi ada yang kena, ada yang kena lagi, ada yang kena lagi. Terus ada di antara berita tersebut nyampe di muka bumi. Yang nyampe itu berarti benar, tapi ada 100 berita yang dibuat-buat oleh dukun atau tukang ramal. 1 kita percaya, 100 itu yang kita tahu itu dusta, tapi karena dukun itu pintar ngomong, kita percaya juga. Sampai dia percaya nanti kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun sudah lewat berarti Ibu ya. Sang amal kayak gitu. Sampai yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Itu diimani saja. Itu kejadian kayak gimana ya? Sudah berita goib semuanya kok. Biasanya yang logika kita nolak itu berita-berita goib yang tidak bisa kita lihat langsung. Dan tidak bisa kita lihat langsung. Kejadian-kejadian kayak gini diimani saja. Dari situ kita belajar, dari yang tadi kita belajar perkara goib itu hanya Allah yang tahu. Sehingga kalau ada ramalan-ramalan kayak gini nggak boleh dipercaya Bu. Ramalan nasib si A pekan ini apa, jodohnya gimana, rezekinya bagaimana, bisnisnya bagaimana, ngapain?
Nanti disesuaikan lagi dengan tanggal lahir. Ada sio-sio kan Bu? Ada bintang-bintang juga kan? Nanti sio ini cocoknya dengan sio ini. Nyambungnya mana Bu? Ramalan semua. Maka tugas kita, logikanya tidak kita pakai, wahyu yang kita terima. Tadi ada yang tidak masuk akal Bu. Wah, itu kayaknya gimana? Sudah dengar cerita itu saya sudah diimani, cukup. Dengar cerita itu saja diimani, cukup. Terus dikatakan lagi oleh Imam Al-Qayyim di halaman 145, kalau beginilah kedudukan cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai tidak boleh kita dahulukan cinta pada diri sendiri, ya. Kalau beginilah kedudukan cinta kepada Rasulullah SAW, lalu bagaimana lagi kedudukan cinta kepada Allah? Kalau cinta kepada Rasul saya sampai bisa berkorban, ya, apalagi cinta kepada Allah. Berarti tadi kita bahas cinta kepada sesama saja ada pengorbanan, cinta kepada Rasulullah SAW saja ada pengorbanan, apalagi cinta kepada Allah. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله فكيف بمحبته سبحانه. Bagaimana lagi cinta kepada Allah? Jadi cinta seperti ini, baik secara syariat maupun kenyataan, hanya layak ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun jika ada seorang yang rela mengorbankan diri dan hartanya untuk orang lain, ada seorang yang mengorbankan diri dan hartanya untuk orang lain, kata Imam Al-Qayyim, sejatinya itu bukan karena cinta kepada pribadi orang tersebut. Innama huwa al-mahabbah gharadhihi minhu, melainkan karena mengejar kepentingan yang ia harapkan darinya. Berarti ada maunya pada orang. Kalau ada yang bilang, saya rela mati demi kamu, pasti ada maunya. Saya akan korbankan harta saya demi kamu, pasti ada maunya. Pasti karena ada maunya Bu di balik itu. Kamu dia tulus. Maka cinta seperti ini ada bandingannya. Sedangkan cinta kepada Allah Ta'ala tidak memiliki tandingan. Jadi tidak bisa ditandingi dengan cinta apapun, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha sempurna, Allah Maha kuat, Allah Maha kaya, Allah Maha mencukupi segalanya. Karena itulah para sahabat menyerahkan diri dan harta mereka sepenuhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ini harta kami, ada di hadapanmu, gunakanlah sesukamu. Para sahabat seperti itu. Mereka punya harta apa? Ada sahabat yang punya sumur yang paling bagus Bu, airnya pernah diminum oleh Rasulullah di situ. Sumur ini kemudian diserahkan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini sumur yang paling aku cintai, ini kebun yang ada sumurnya ini yang paling aku cintai. Aku serahkan kepadamu ya Rasulullah untuk diberi di jalan Allah, untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Tapi Rasulullah SAW katakan pada sahabat ini, kamu punya keluarga? Iya. Dahulukan keluargamu. Bu, itu tadi cerita tadi saya sebut, itu namanya dia wakafkan hartanya, karena hartanya bisa awet dipakai terus. Tapi Rasulullah itu sarankan, wakafkan untuk keluargamu. Berarti kita bagi wakaf jadi dua. Nah, wakaf itu apa? Wakaf itu apa? Ibu, wakaf itu apa? Memberikan anu. Memberikan harta yang bagaimana? Hartanya sifatnya apa Bu? Harta yang langsung habis atau harta yang bisa awet terus? Oke, harta yang bisa bertahan.
untuk titik-titik. Nanti kita lihat. Karena nanti tujuannya ada dua, Bu. Tadi di hadis itu Rasulullah SAW suruh wakaf untuk keluarga. Itu namanya wakaf dzurri. Wakaf untuk keluarga. Jadi tadi karena kayak kebun, Bu, kebunnya masih produktif, diserahkan pada keluarga, hasilnya untuk keluarga, bukan untuk umat. Kan hartanya bisa bertahan terus nih. Ini wakaf apa namanya, Bu? Dzurri. Dzurri itu artinya keturunan. Wakaf untuk keturunan. Ada wakaf yang kedua, namanya wakaf khairi. Ini wakaf untuk kepentingan umat. Bukan keluarga sini. Ini misalnya punya tanah, tanahnya diwakafkan untuk apa, Bu? Bangun? Masih sudah banyak, Bu. Hah? Sekolah? Sekolah sudah banyak, Bu. Nah, bisa untuk sumur. Masya Allah, mudah-mudahan ada sumber air di situ ya. Bisa juga tanah untuk pondok, kuburan. Bisa kan area kuburan untuk tempatkan buat dimanfaatkan, bisa kan? Bisa untuk umat. Mudah-mudahan jadi gratis, Bu. Sekarang sudah makin sulit kuburan. Kalau Jogja masih mudah? Masih mudah, Bu? Agak. Kalau di tempat lain itu harus di-booking jauh-jauh hari, Bu. Dan bisa pesan fasilitas VIP yang ada AC-nya. Itu potensi banget, Bu, itu, Bu. Laku juga, Bu. Kok bisa kuburan ada AC, Bu? Jadi kalau datang, Bu, untuk keluarga, itu nanti sudah ada atapnya, nanti dinyalain AC-nya, Bu. Biar silir, Bu. Sejuk. Saya sampai gini-gini, bisa-bisanya kubur dibikin sampai situ ya. Di beberapa tempat itu biaya sewa. Jadi sampai 3 tahun jika tidak diperpanjang, ditumpuk dengan jenazah lain. Kalau ada punya tanah untuk umat, Pak, untuk kuburnya, umat semua. Kuburnya untuk umum ya. Enggak masuk. Ini bedanya, ada wakaf dzurri, ada wakaf khairi. Biasanya yang kita kenal tuh wakaf khairi ini. Biasanya kita kenal wakaf khairi. Yang ini jarang dibahas. Mereka berkata, ini harta kami ada di hadapanmu, gunakanlah sesukamu, ini nyawa kami. Seandainya engkau memerintahkan kami menyeberangi lautan, kami akan melakukannya. Kami akan berjuang di depanmu, di belakangmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu. Dan tentang wakaf yang tadi coba saya sebutkan di saya secara utuh, biar tahu. Ini cerita dari Anas bin Malik. Tadi lebih tepat itu hadisnya Abu Thalha. Jadi Anas bin Malik itu katakan gini, Abu Thalha ini adalah orang Ansor, memiliki banyak harta di kota Madinah. Dia punya kebun yang paling dia cintai. Dia punya sumur dalam kebun itu namanya Bairoha.
Biasanya kalau di internet disebut sumur hak. Sumur hak itu ada di Masjid Nabawi di pintu 19 atau 18. Jadi nanti cari di pintu 18, itu ada lubang sumurnya masih ada. Jadi keramik masih ada tanda bulatan di pintu 18 di Masjid Nabawi. Kalau nggak salah sekitar 17, 18, 19 lah. Ada kebun kurma yang paling dia cintai yang bernama Bayroha. Situ ada sumur. Terus kebun tersebut berada di depan masjid. Jadi dulu dengan masjid itu pas di depannya. Rasulullah SAW pernah masuknya dan minum dari air yang begitu enak di dalamnya. Kemudian Anas berkata ketika itu turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Disuruh sedekah dengan harta yang terbaik, termasuk juga dengan wakaf. Contoh, ibu punya aset tanah 2, satu di pinggir jalan, satu di pelosok. Mana yang lebih bagus diwakafkan? Yang pinggir jalan. Itu teorinya, Bu. Tapi yang kasih biasanya di pelosok. Lalu Abu Talha berdiri menghadap Rasulullah SAW. Beliau katakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah tadi katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau begitu ya Rasulullah, ini kebun Bayroha, ini kebun yang paling saya cintai." Dia langsung bilang, ini bukan kebun biasa, ini kebun yang paling saya cintai. Aku wakafkan kebun tersebut karena mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan di akhirat. Akulah tanah ini sebagaimana yang Allah beri petunjuk kepadamu. Kemudian Rasulullah itu nasihati, itulah harta yang benar-benar beruntung, itulah harta yang benar-benar beruntung. Aku memang telah mendengar perkataanmu ini. Aku berpendapat, kata Rasul, hendaknya engkau sedekahkan tanahmu itu untuk kerabatmu. Wakaf apa tadi namanya, Bu? Dzurri. Lalu Abu Talha membagikannya kepada kerabatnya dan juga anak pamannya. Maka wakaf dzurri atau wakaf al itu wakaf kepada kerabat, anak, cucu atau keturunan. Sedangkan wakaf khairi, wakaf umum untuk maslahat umat, untuk kepentingan umum. Jadi kalau orang sudah tahu dia berkorban untuk orang lain itu bisa, dia berkorban juga untuk Rasulullah SAW bisa. Kalau berkorban untuk Allah dengan hartanya pun, ya itu adalah bagian dari pengorbanan. Dan di antara bentuk pengorbanannya dengan jalan wakaf tadi. Bisa jadi amal jariah, Bu? Bisa jadi amal jariah? Bisa. Selama itu dimanfaatkan, maka akan jadi amal jariah yang terus menerus. Semoga Allah memberkahi harta kita dan Allah juga memberikan balasan untuk pengorbanan kita di jalan Allah. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon ini melenceng dari tema, tapi karena saya ada satu ayat yang saya agak bingung dengan tafsirnya, yaitu surat Al-Imran ayat 7. Artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Ayat 7. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Nah, itu ayat muhkamat itu apa? Ayat mutasyabihat itu apa? Terus maksudnya kenapa ada orang yang menafsirkan untuk mencari-cari artinya? Baik, saya beri istilah ringkas saja, Bu, ya. Nggak usah bertele-tele ya, nanti bingung untuk ini. Ini pelajaran di usul fikih sebenarnya. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas, tidak ada penafsiran lain.
ayat yang jelas, tidak ada penafsiran lain. Kita cuma mengenai itu saja. Kita cuma maknai itu saja, tidak mungkin dimaknai yang lain. Sedangkan ayat mutasyabih, ayat yang masih samar, belum jelas maknanya menurut sebagian orang, berarti yang lainnya bisa, Bu. Berarti yang lainnya bisa paham karena belajar. Sebagaimana Nabi SAW juga katakan, innal halala bainuma wa innal harama bainuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal jelas, yang haram jelas, yang syubhat itu tengah-tengahnya antara halal dan haram. Kebanyakan orang tidak tahu. Berarti ada yang tahu atau tidak, Bu? Ada. Itu gambarannya seperti itu. Kalau ayat muhkamat itu berarti ayatnya sudah jelas. Kita pegang ayat-ayat seperti ini, Bu. Contoh ayat muhkamat, Ibu tidak mungkin tafsirkan yang lainnya lagi. Allah ada. Oke, ayat-ayat membicarakan Allah itu ada, itu ayat muhkamat, Bu. Dan nggak mungkin ada yang bersisi tentang ini. Tidak mungkin ada yang berselisih. Kalau ayat mutasyabih masih bisa ditafsirkan macam-macam. Contoh, wamsahu biru'usikum, tentang ayat wudu, usaplah kepala kalian. Kepala apa yang dimaksud sini? Kepala apa, Bu? Kepala yang dimaksudkan sini adalah usaplah kulit kepala kalian atau usap rambut kepala kalian. Dua kemungkinan itu. Sekarang, kepala yang diusap yang mana? Seluruhnya atau sebagian? Seluruh atau sebagian, Bu? Itu namanya bisa masuk mutasyabih kalau kita belum dapat penafsiran yang tepat. Maka sebagian ulama tafsirkan yang dimaksudkan dengan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, usap sebagian kepala. Usap sebagian kepala, Bu, gimana, Bu? Ambil ayat. Sudah sah menurut pendapat ini. Sebagian ulama katakan wamsahu biru'usikum itu B-nya itu bermakna ilsaq. Jadi kepala itu harus semuanya kena. Makanya diusap seluruhnya sampai tengkok. Nah, itu nanti perlu penafsiran yang lebih jelas. Masih bisa tafsirkan sana sini, Bu. Kita tidak bisa tafsirkan sendiri. Ada ulama yang lebih tahu. Nanti mereka pakai rujukan lagi. Oh, ini lebih kuat didukung dengan ayat ini, didukung dengan hadis ini, gitu. Muhkamat dengan mutasyabih seperti itu. Orang-orang itu kadang berdalil dengan mutasyabih untuk dukung pemahaman dia sendiri yang nanti menyimpang. Itu Allah a'lam. Ada lagi dulu yang mau bertanya? Oh, yes. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya. Silakan. Ini Ustaz, kan saya kan belajar untuk ilmu itu untuk bangsa kita supaya masih akal saya nggak nanti. Tapi kan di antara maksudnya sesama saudara atau apa kita ketemu kadang-kadang kita suka berargumentasi karena mereka menganggap kamu tuh susah-susah banget sih beragama, bisa-bisa tuh adil yuswa. Adil yuswa itu maksudnya tuh batasnya seperti apa? Karena kalau saya bilang ini jalannya begini, ini harusnya begini, itu mereka bilang agak susah banget sih kamu tuh hidupnya nanti. Padahal kita kan punya
Jadi gimana Ustaz? Batas adilul yusra itu Ustaz, supaya nggak berdebat itu nggak habis-habisnya Ustaz. Ibu diprotes masalah apa? Macam Ustaz. Contohnya nih anak saya apa ya? Anak saya itu memang maksudnya dia aktif, maksudnya dia tuh bukan yang apa ya, kalau sesuai dengan syariat kan dia nggak boleh katanya nggak boleh kunci karena itu berkolot ya, berkolot katanya kamu sesuai syariat, nah kunci kan nggak boleh seperti itu lah contohnya. Dan kan saya dulu saya sudah menjelaskan bahwa kunci itu amalan itu dari kemampuan bukan berkolot gitu. Saya jelasin berkolot yang dimaksud. Agama itu mudah, dinu yusra itu bukan berarti agama itu boleh dipermudah sesuka hati, Bu. Tetap pakai aturan. Kalau sudah ada halal, innal halal bayyinun, halalnya itu jelas, ambil yang halal. Wa innal haram bayyinun, yang haram juga jelas, berarti tinggalkan yang haram. Kalau sudah jelas itu ditinggalkan. Tapi kalau jelas halal, silakan itu. Adapun tadi misalnya interaksi dengan lawan jenis, tidak bersentuhan, kan menurut kita ayat itu dipahami seperti itu. Ayat-ayat tentang dan hadis-hadis tentang masalah itu dengan lawan jenis nggak boleh. Dan Nabi SAW lebih baik ditusuk dengan jarum ya daripada bersentuh dengan wanita yang bukan halal bagimu, yang tidak halal bagimu. Maka itu sudah jadi dalil kalau menyentuh lawan jenis sudah tidak dibolehkan. Maka ini tidak ada kalau seperti ini. Kalau kita pahami seperti itu, maka itu bukan berarti kita bisa menyusahkan diri, enggak. Itu aturan syariat. Adapun pengertian dari adilul yusra itu satu, semua perintah itu sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Kemudian yang kedua, ada rukhsah ketika ada uzur. Tadi kita sudah bahas dalam sholat malam ya. Ada uzur dalam sholat malam, apa saya tadi? Sakit. Ada musafir, ada juga dia dicontoh. Keringanan. Oh, saya nggak bisa seperti biasanya setengah jam, sudah hanya 10 menit, nggak masalah. Oh, saya nggak lakukan sama sekali, nggak masalah. Jadi cari yang kelewatan. Terus pengertian yang kedua, agama itu mudah karena ada rukhsah atau keringanan-keringanan. Contoh, safar kita diberi keringanan, bisa memajukan sholat yang berikutnya di waktu sekarang. Zuhur, asarnya dimajukan, maghrib, isya'nya dimajukan. Itu rukhsah, keringanan. Terus yang ketiga maknanya adalah tidak boleh memberat-beratkan diri dalam ibadah. Tidak boleh memberat-beratkan diri dalam ibadah. Contoh tadi tahajud, Bu, ibu ngantuk berat, butuh istirahat. Yang lebih utama mana? Istirahat, apalagi sedang sakit. Tapi sholat saja tidak boleh kan orang itu untuk sholat tahajud sambil ngantuk, Bu. Karena bisa salah baca, Bu. Terus pengertian yang keempat, syariat dijalankan tetap dengan mengikuti dalil. Jadi kemudahannya itu dilihat dari dalil. Jadi bukan semau kita. Oh, saya tidak bisa butuh, kemudahan saya apa? Sudah, kalau tidak ada air beralih tayamum. Saya tidak bisa sholat sambil berdiri, ya sudah sambil duduk. Dalil tentukan seperti itu, ada ketentuan-ketentuannya. Maka bukan mudah semau kita. Jadi kalau orang awam itu bilang cari yang mudah saja, itu kan menurutmu. Tapi kalau langgar syariat gimana? Kalau langgar syariat tidak diperkenankan, kemudian menurut dia hawa nafsunya nggak boleh. Jadi harus pakai standar. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit saja Ustaz mengenai yang pelajar yang diperlukan
turi, hanya untuk pengetahuan saya saja. Wakaf turi itu kan untuk keluarga, yang Ya. semisal itu kan kebun, yang dimanfaatkan dalam hasilnya. Iya. Yang saya tanyakan satu, itu yang untuk keluarga itu siapa keluarga itu? Kemudian Bisa. yang kedua endingnya harta itu nanti. Terima kasih. Berarti untuk siapa endingnya? Endingnya tetap bisa bertahan terus. Kalau kebun ini bisa bertahan terus, Bu. Kayak misalnya Abu Tolha tadi. Terus dipakai, kalau ada hasil nanti untuk keluarga, ada hasil untuk keluarga lagi, ada hasil lagi untuk keluarga. Dan ini tidak boleh diambil oleh yang lain, cuma untuk keluarganya saja. Suami, istrinya boleh manfaatkan, anak-anaknya boleh manfaatkan, keturunan berikutnya boleh manfaatkan. Tidak boleh dijual. Itu untuk menjaga aset untuk keturunan. Coba cari wakaf zuri. Ini saya pelajari tentang wakaf zuri ini sudah ada aturannya secara notaris, sudah ada, nanti cari. Nama lainnya wakaf zuri, wakaf ahli, wakaf untuk keluarga. Jadi jangan dikira wakaf itu untuk kepentingan umum terus, Bu. Karena ada aset yang bisa kita wariskan ke keluarga. Nah ini biar tidak diutak-atik orang lain.